Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iki Dwi Pratiwi Rahadian dengan NRP 204220154 dari kelas 2B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu konstruksi alat ukur. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pengukuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata pengukuran adalah proses, cara, atau perbuatan mengukur. Pengukuran berasal dari kata dasar ukur. Kalau dalam fisika dan teknik, pengukuran merupakan aktivitas yang membandingkan kuantitas fisik dari objek dan kejadian dunia nyata. Lalu, apa yang dimaksud dengan alat ukur? Menurut KBBI, alat ukur adalah perkakas untuk mengukur, mencocokkan, atau mengetahui jarak, bobot, luas, panas, getaran, kecepatan, tegangan, tekanan, volume, dan sebagainya. Atau biasa disebut dengan alat yang digunakan untuk mengetahui besaran baik itu besaran ukuran dimensi maupun sebuah kondisi suatu fisik suatu komponen. Nah, di sini ada salah satu contoh alat ukur, yaitu ampermeter. Jadi, ampermeter merupakan alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Apa sih fungsi ampermeter? Ampermeter berfungsi sebagai pengukur kuat arus listrik pada rangkaian tertutup. Ampermeter bisa digunakan pada AC dan DC. Nah, di sini ada bagian-bagian dari ampermeter. Yang pertama yaitu skala. Skala ini berfungsi untuk membaca nilai yang ditunjukkan jarum penunjuk skala. Jarum penunjuk skala berfungsi untuk besaran arus yang masuk. Ada probe, berfungsi untuk menentukan polaritas ampermeter dan menentukan kutub positif ampermeter. Ada juga kalibrator yang berfungsi untuk menentukan kalibrasi atau penunjuk skala pada angka 0 dengan tepat, segaris dengan jarum penunjuk skala. Lalu, bagaimana cara membaca dari alat ukur ampermeter ini? Kita bisa menggunakan rumus yang ada di slide, yaitu hasil ukur sama dengan skala yang ditunjuk per skala maksimum atau batas ukur. Nah, skala maksimum adalah yang ditunjukkan pada gambar di samping. Skala yang ditunjuk dan batas ukur juga ada di gambar yang ada di samping ini. Nah, jadi kalau ampermeter itu menggunakan prinsip apa? Jadi prinsip ampermeter itu bekerja berdasarkan prinsip gaya magnetik atau dengan gaya Lorentz. Jadi ketika arus mengalir melalui kumparan yang dilingkupi oleh medan magnet, akan timbul gaya Lorentz yang menggerakkan jarum penunjuk yang menyimpang. Apabila arus yang melewati kumparan besar, maka gaya yang timbul juga akan membesar. Sedemikian, sehingga penyimpangan jarum penunjuk juga akan lebih besar. Demikian sebaliknya, ketika kuat arus tidak ada, maka jarum penunjuk akan dikembalikan ke posisi semula oleh pegas. Nah, besar gaya yang dimaksud sesuai dengan prinsip gaya Lorentz, yaitu F sama dengan B kali I kali L. Nah, peran sistem pengukuran dalam proses pengendalian. Jadi, sistem pengukuran merupakan bagian pertama dalam suatu sistem pengendalian. Jadi, sistem pengukuran ini ada pada tahap pertama dalam suatu sistem. Jika input sistem pengendalian salah, maka output yang dihasilkan juga akan salah. Jika hasil pengukuran atau input sistem pengendalian salah, maka hasil pengendalian pasti salah, walaupun sebenarnya sistem pengendalian tersebut sangat baik. Nah, di sini ada blok diagram sistem pengendalian. Nah, alat ukur di sini ada pada blok sensing element. Jadi sensing element itu ada sebuah sensor atau alat ukur yang akan mengukur suatu objek untuk sinyalnya untuk dimasukkan ke dalam controller, yaitu otak dari sistem ini. Lalu masuk ke aktuator, yaitu penggerak dari sistem. Lalu aktuator akan menjalankan tugasnya pada tempat yang akan
dilakukan oleh sistem ini. Lalu output-nya bisa berupa output yang akan menjadi input sensing elemen juga. Ini adalah contoh dari closed loop. Nah, peran sistem pengukuran untuk analisa data, jadi objek sinyalnya akan ditangkap oleh sensor atau alat ukur. Lalu, data yang didapatkan akan diolah dan dianalisa. Kalau pada sistem kendali, sensor atau pengukuran ini akan mengirimkan sinyalnya pada kendali atau controller, lalu akan bekerja pada tempat yang sudah diinginkan. Validasi dalam pengukuran alat ukur ini sangat penting. Jika hasil pengukuran input sistem pengendalian salah, maka hasil pengendalian pasti salah, walaupun sebenarnya sistem pengendalian tersebut sangat baik. Nah, sebelum masuk ke blok diagram sistem instrumentasi, kita harus tahu dulu apa sih instrumentasi itu. Nah, instrumentasi adalah alat-alat dan piranti atau device yang dipakai untuk pengukuran dalam pengendalian dalam suatu sistem yang lebih besar dan lebih kompleks. Fungsinya, secara umum, instrumentasi memiliki dua fungsi, yaitu sebagai alat pengukuran dan alat kontrol atau kendali. Nah, di sini adalah loop sistem instrumentasi. Jadi, ini adalah sistem yang memiliki satu atau lebih komponen atau device pengukur. Jadi, variabel ukur akan memberikan sinyal, sensor akan menangkap sinyal dari variabel ukur, lalu sinyal tersebut akan ditransformasikan ke controller. Nah, sebelum itu, data yang ditangkap dari sensor akan diolah menjadi data yang lebih baik lagi sehingga bisa diterima oleh controller. Nah, ini ada pada transmitter block, yaitu ada transducer dan melewati tahap-tahap sesuai dengan sistem yang ditetapkan. Lalu ada indikator alarming perekam controller, lalu ke final drive, ke aktuator, dan kembali lagi ke variabel ukur tersebut. Nah, di sini ada sensor, ada elemen-elemen dasar instrumentasi pengukuran, ada sensor, atau elemen pengindra, yaitu berfungsi mengukur nilai fisik variabel yang diukur dan mengubahnya secara proporsional ke sinyal instrumentasi. Ada transducer, mengubah sinyal instrumentasi ke sinyal instrumentasi lainnya. Lalu, ada sinyal conditioner, yaitu memodifikasi sinyal instrumentasi agar menghasilkan kualitas yang lebih baik lagi. Lalu ada output stage, yaitu memodifikasi sinyal instrumentasi agar sesuai dengan keluaran yang diinginkan pengguna atau sistem berikutnya, yaitu controller. Nah, di sini ada salah satu contoh pengondisian sinyal, yaitu termometer. Jadi, ini adalah sensor yang ada pada termometer yang berfungsi menangkap sinyal, yaitu temperatur dari suhu badan ataupun temperatur yang ingin kita ukur. Lalu, ada sinyal conditioner, yaitu pengondisian sinyal agar bisa diterima oleh komponen lainnya. Lalu ada indikator. Indikator merupakan nilai-nilai yang ada pada termometer. Lalu ada output stage, yaitu hasil final akhir yang didapatkan. Nah, transmitter adalah alat yang digunakan untuk mengubah perubahan sensing elemen dari sebuah sensor menjadi sinyal yang mampu diterjemahkan oleh controller. Ada elemen pengubah pada alat ukur. Nah, isyarat dari sensor diteruskan, diubah, atau diolah terlebih dahulu sebelum diteruskan ke bagian selanjutnya dari alat ukur. Pengubah pada alat ukur dapat ditinjau dari berbagai prinsip kerja, mulai dari prinsip kinematis atau mekanis, optis, elektris, pneumatis, termal,
sampai pada sistem gabungan yang bertujuan untuk dapat menampilkan hasil pengukuran. Fungsi utama pengubah adalah memperbesar dan memperjelas sinyal sensor, yaitu suatu perubahan kecil value atau geometri objek ukur menjadi perubahan yang cukup jelas terbaca pada bagian pengunjuk atau pencatat alat ukur. Di sini ada pengubah mekanis. Prinsip kerjanya dari pengubah alat ukur mekanis semata-mata berdasarkan prinsip kinematis yang meneruskan serta mengubah gerakan translasi menjadi gerakan rotasi yang relatif lebih besar perubahannya. Contohnya di sini ada sistem roda gigi dan batang bergigi dari jam ukur atau dial indikator, serta sistem ulir dari mikrometer. Nah, ini ada contoh alat ukurnya. Ada Bourdon tube, ada mikrometer, dan ada timbangan analog. Ada pengubah elektrik. Pengubah yang memakai prinsip kerja elektris berfungsi untuk mengubah isyarat perubahan sebesar non-elektris baik yang berasal langsung dari sensor maupun yang telah melalui pengubahan primer atau mekanis menjadi isyarat atau sinyal perubahan besaran elektris. Nah, perubahan sebesar non-elektris, contohnya itu perubahan panjang, temperatur, tekanan, dan lain-lain. Lalu ada perubahan elektris, yaitu arus, hambatan, tegangan listrik, dapat diolah dan diperbesar dengan memakai prinsip elektronik, sehingga dapat diketahui hubungan antara isyarat mula dan dengan isyarat akhir yang diukur dan ditunjukkan pada skala dari alat ukur. Nah, contoh di sini adalah pengubah sinyal dengan prinsip kapasitansi, induktansi, transformator, dan lain-lain. Contoh dari alat ukur dengan pengubah elektrik yaitu ada termokapel atau RPD, ada transformator, dan ada alat ukur digital. Nah, alat ukur digital ini bebas, alat ukur apa aja. Yang penting alat ukurnya itu tidak analog lagi, tetapi digital. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.